Hai hai hai, hai guys, kembali lagi di Belajar Bahasa Korea bersama Ellie. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Hai guys, hari ini kita mau belajar bersama tentang partikel bentuk lampau ya. Partikel bentuk lampau itu ditandai dengan at, asoyo, ot, osoyo, yot, yosoyo. Oke, kita langsung bahas ya. Untuk yang pertama, at, asoyo, yaitu cara penggunaannya dengan kata kerja atau kata sifat yang vokal terakhir. Vokal terakhir ya, bukan huruf terakhir. Vokal terakhirnya adalah a atau o, maka ditambahkan dengan partikel at. Partikel at lalu ditutup dengan penutup kalimat. Kata kerja atau kata sifat vokal terakhir a atau o ditambah asoyo. Contoh, cakta. Da dihilangkan menjadi cak, ya kan? Untuk vokal terakhir adalah a, maka ditambahkan dengan at, asoyo, sehingga menjadi cakasoyo. Boda. Boda danya dihilangkan sehingga tersisa bo. Vokal terakhir yang merupakan huruf terakhir adalah o. Maka ditambah dengan at, asoyo, sehingga menjadi boasoyo. Atau bila disingkat menjadi basoyo. Cada. Da dihilangkan sehingga tersisa ja. Vokal terakhirnya adalah a, maka ditambahkan dengan at, asoyo, sehingga menjadi casoyo. Yang kedua, ot, osoyo. Untuk cara pemakaiannya adalah kata kerja atau kata sifat dengan vokal terakhir selain a atau o. Vokal terakhirnya bukan a dan juga bukan o, maka ditambahkan dengan ot, osoyo. Contohnya, mitta. Danya dihilangkan sehingga tersisa mit untuk kata dasarnya. Nah, untuk vokal terakhirnya adalah i, bukan a dan bukan o. Maka ditambahkan ot, osoyo, sehingga menjadi midosoyo. Kedua, shida. Danya dihilangkan sehingga tersisa shi. Wi adalah vokal terakhir, bukan a, bukan o, sehingga ditambahkan ot, osoyo, sehingga menjadi shiyosoyo. Yang terakhir contohnya yolta. Nah, ini untuk vokal terakhirnya adalah yo setelah danya dihilangkan. Kemudian ditambahkan ot, osoyo, sehingga menjadi yorosoyo. Yang terakhir, yot, yosoyo. Nah, untuk rumusnya adalah kata kerja atau kata sifat dengan suku kata terakhirnya ha atau hata, maka ditambahkan dengan yot, yosoyo. Atau juga sering dituliskan dengan hesoyo. Oke, contohnya yori hata. Danya dihilangkan sehingga tersisa yoriha. Nah, itu terakhirnya ha kan? Ha, maka ditambahkan dengan yot, yosoyo, sehingga menjadi yorihayosoyo. Atau sering diucapkan dengan yorihesoyo. Untuk contoh kalimatnya, 동생이, 동생 itu adik sebagai subjeknya. 진짜, 진짜 itu benar-benar. cal, cal itu bisa diartikan dengan baik juga. 짰어요, tidur, yang artinya sudah tidur. Jadi dia udah bangun sekarang gitu maksudnya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, satu kalimat ini 동생이 진짜 잘 잤어요, berarti adik benar-benar sudah tidur nyenyak. Jadi tadi itu adik sudah tidur nyenyak dan sekarang sudah bangun begitu. Contoh yang kedua,
Oje. Oje artinya kemarin. 어머니는, 어머니 itu ibu sebagai subjek atau topik kalimat yang dibicarakan. 케이크를, 케이크 itu kue sebagai objeknya. 만들었어요. 만들었어요. 만들다 kata dasarnya artinya membuat. Jadi untuk bentuk lampaunya menjadi 만들었어요. Sudah membuat. Nah, maka kalimat ini bila diartikan dalam bahasa Indonesia, 어제 어머니는 케이크를 만들었어요. Kemarin ibu sudah membuat kue. Jadi ibu kemarin itu membuat kue dan sudah selesai membuatnya, begitu. Contoh kalimat terakhir. 그때. 그때 artinya ketika itu. 당신을, 당신 itu artinya Anda. 많이, 많이 itu artinya banyak. 사랑하다 artinya cinta. Nah, karena ini bentuk lampau maka 사랑했어요. Oke, kalimat ini 그때 당신을 많이 사랑했어요. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah ketika itu. Di sini tuh saya, maksudnya subjeknya adalah saya, tapi memang tidak ditulis. Sudah sangat mencintai Anda. Jadi ketika itu saya itu sangat mencintai Anda, tapi sekarang sudah tidak cinta lagi, begitu artinya. Oke, kesimpulannya adalah partikel ini digunakan untuk mengekspresikan hal yang sudah terjadi atau sudah dilakukan di masa lalu. Dan dalam penggunaannya teman-teman harus memperhatikan vokal terakhir atau suku kata terakhir pada kata kerja atau kata sifat pada kalimat tersebut untuk menentukan partikel apa yang harus digunakan. Oke, teman-teman sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah paham kita bisa lanjut untuk coba mengerjakan latihan soalnya ya. Oke, kita langsung coba latihan soalnya. Yang pertama, 어제 택배가 도착하다. titik. Coba dirubah. 도착하다 ini harus ditambahkan partikel apa? Yang kedua, 동생이 자전거에서 떨어지다. titik. 떨어지다 ini harus ditambahkan partikel apa? Yang ketiga, 주말에 남자친구를 만나다. titik. Manada ini harus ditambahkan partikel apa? Dan yang keempat, pada pagi hari sudah makan roti. Bahasa Indonesia ini coba diubah menjadi bahasa Korea menggunakan partikel bentuk lampau yang sudah kita pelajari tadi. Oke teman-teman, kalau masih ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan aku tunggu jawabannya ya di kolom komentar juga. Oke, thank you.